Banyak yang bertanya, apa sih kunci kebahagiaan dalam rumah tangga? Terutama bagi pasangan yang sudah menjalin hubungan cukup lama, sudah bertahun-tahun, pasti sudah menjalani asam garam kehidupan bersama, sudah menjalani lika-liku, baik buruk, sedih, senang bersama-sama. Nah, kemudian muncul perasaan-perasaan yang semakin lama dipendam, semakin lama merasa jenuh atau merasa kok saya sudah tidak dihargai, kok dia tidak seperti dulu lagi, kok saya tidak bisa memberikan yang terbaik, kok saya selalu dituntut, dan lain-lain ya. Tentu perasaan-perasaan itu akan semakin berat jika tidak diselesaikan dengan baik. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana kita mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang perlu dipahami adalah dalam berumah tangga, kita harus saling berusaha memenuhi hak pasangan. Hak pasangan di sini adalah hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami. Ketika membicarakan mengenai kewajiban, tentu ada perasaan beban, ada berat, ada lelah, ada jenuh, karena rutinitas yang kita hadapi setiap hari itu-itu saja. Suami yang bekerja, ibu juga bekerja di rumah, merawat anak, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih rutinitas itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan? Polanya harus kita rubah. Kita harus berpikir bahwa kewajiban itu adalah cara kita memenuhi hak pasangan, cara kita membahagiakan pasangan. Ketika kita sudah berpikir bahwa kewajiban itu merupakan bentuk kasih sayang kepada pasangan, maka kita akan berlomba-lomba membahagiakan pasangan kita. Berlomba-lomba saling memberikan yang terbaik. Di sini tentu saja tidak bisa satu orang. Tentu pasangan adalah suami dan istri. Suami dan istri saling berusaha untuk memenuhi hak pasangannya. Yang kedua adalah kompromi dan kolaborasi dengan cara komunikasi positif. Komunikasi lagi-lagi menjadi hal yang sering dibicarakan bahwa ini sangat-sangat penting karena sebagian besar pasangan bercerai itu akibat komunikasi yang tidak baik. Kompromi sangat dibutuhkan supaya pasangan kita merasa dihargai, merasa didengarkan, merasa dimengerti. Ketika diskusi atau kompromi, saling berkolaborasi, saling membantu tugas masing-masing, peran masing-masing, tentu akan meringankan beban atau pekerjaan yang diemban sehari-hari terkait dengan rumah tangga. Yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi harus dijaga terus-menerus setiap tahun karena kita tidak bisa menuntut pasangan kita sama dengan yang dulu. Jadi ketika misalnya sudah menikah 5 tahun, kok kamu sudah gak seperti dulu ya? Nah, jelas setiap manusia akan berkembang dan setiap fasenya akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, di sini perlu adanya toleransi, perlu memaklumi satu sama lain. Oh, mungkin dia sedang banyak pekerjaan. Oh, mungkin dia sedang lelah, banyak pikiran dan lain-lain. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki ambang toleransi yang tinggi, maka konflik tidak akan cepat muncul. Kita bisa mengetahui, oh ini yang prioritas yang perlu kita selesaikan, oh ini perlu ditunda nih karena pasangan kita sedang lelah, oh yang ini nanti aja deh dibahasnya, tunggu suasananya lebih enak gitu ya. Nah, toleransi ini
juga erat kaitannya sama pengelolaan emosi. Ketika kita mampu mengontrol emosi dengan baik, maka kita akan mampu berpikir positif, mampu mengembangkan empati dengan baik. Yang selanjutnya adalah kemauan untuk belajar. Jadi menjadi suami istri atau menjadi orang tua merupakan proses belajar yang tidak akan henti, tidak pernah berhenti. Terus menerus sepanjang fase kehidupan kita harus terus belajar memahami situasi, kondisi. Kemudian kita juga perlu introspeksi diri, mau belajar. Tidak hanya menuntut pasangan untuk berubah, tapi kita juga harus mau berubah. Mana kekurangan yang perlu kita rubah, kita perbaiki. Mana yang harus kita belajar lagi lebih baik, kita pelajari. Karena semakin tahun, semakin banyak permasalahan, tentu seharusnya kita semakin banyak belajar supaya permasalahan itu tidak semakin berat dirasakan. Semoga beberapa tips tadi bisa membantu teman-teman semua dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Terima kasih.